Selamat pagi, anak-anak. Berjumpa kembali di pembelajaran agama pada hari ini. Nah, sekarang Ibu, sebelum memulai, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Nah, kepada ketua kelas, mohon pimpin doa pada hari ini. Si ketua kelas. Nah, Ibu akan mengecek kelas kali ini. Apakah dalam keadaan bersih, sudah siap untuk melaksanakan hari ini. Ibu lihat suasana kelasnya sudah tenang, sudah bersih. Nah, pembelajaran sudah bisa dimulai. Pembelajaran dimulai, Ibu absen kehadiran kalian. Nah, untuk sekretaris, apakah hari ini absen? Oke, ya, terima kasih atas informasinya. Nah, hari tidak ada kelas ya. Terima kasih anak-anak ya. Nah, nanti absennya tolong ditingkatkan lagi ya, biar nanti setiap hari Ibu harapkan dari kelas ini ya. Nah, ini sudah nihil. Nah, terima kasih anak-anak. Uh, uh, kita akan ke pelajaran hari ini yaitu materi tentang upah di mana materi itu sampaikan pada sebelumnya. Nah, apakah ada yang masih ingat? Apakah pengertian daripada upakara? Nah, minggu lalu sudah Ibu sampaikan materinya. Apakah ada yang ingat materi yang sudah Ibu sampaikan? Oke, bagus sekali ya. Nah, berarti masih ada yang ingat materi yang telah Ibu sampaikan minggu lalu ya. Nah, di antaranya ada gede yang sudah menjawab bahwa pengertian upakara itu adalah apa? Adalah alat atau bahan yang kita gunakan untuk diri ke hadapan ide Sang Yang Widi Wase. Oke, nah sekarang ya uh, Ibu akan menyampaikan model yang akan Ibu uh, terapkan dalam pembelajaran hari itu model kan PBL ya anak-anak ya. Nah di sini Ibu akan menerapkan model pembelajaran project di mana nanti Ibu akan memberikan permasalahan kepada anak-anak. Nanti anak-anak yang akan memecahkan permasalahan tersebut. Nah kemudian Ibu sudah menyampaikan model pembelajarannya. Nah sekarang untuk menyingkat waktu, anak-anak kan kalian bentuk kelompok masing-masing sesuai dengan pelajaran yang sudah kalian setujui kemarin. Silakan anak-anak untuk membentuk kelompok belajarnya masing-masing ya. Kemarin kan sudah kalian membentuk. Sekarang silakan kalian masing-masing. Kalian duduk secara nanti Ibu akan memberikan sualan yaitu gambar. Nah, nanti anak yang akan memecahkan masalah pada gambar tersebut ya anak-anak ya. Nah ini kalian sudah bentuk kelompok. Nah nanti untuk materinya setelah kalian pecahkan materi pada gambar tersebut, ya, kalian dapat apakah itu, kemudian bentuk pakar apakah itu. Nah sudah kalian mendapatkan permasalahan yang Ibu tampilkan di sana, nanti Ibu baru akan menjelaskan materi pakara melalui PowerPoint yang akan tampilkan. Oke, nah sekarang aku akan membagikan gambar yang akan kalian pecahkan di sini. Oke, nah di sini ada bentuk-bentuk pakara. Ini gambar yang akan Ibu berikan ke kalian. Oke, nah sekarang Ibu sudah bagikan gambarnya. Nah nanti anak-anak yang melihat gambar kemudian bentuk upakara apakah ini. Nah nanti kalian yang mencari pengertian daripada bentuk-bentuk upakara tersebut. Nah, nanti silakan kalian cara berkelompok. Nah nanti ada yang mencari pengertiannya, ada yang mencari bentuk apakah itu. Silakan anak-anak kerjakan setelah berkelompok. Kemudian kalian kan sudah punya paket ya, buku paket maupun buku LK.
nanti silakan anak secara kritis, aktif untuk mencari pemecahan masalahnya itu di buku LKS ya. Nanti dia kalian cari. Nah, di sini ada gambar. Nah, silakan kalian cari di buku paket dan buku LKS-nya. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Setelah kalian menemukan solusi masalahan ini, nah nanti baru Ibu akan menjelaskan materinya sedikit, kemudian berikan LKPD. Oke. Nah, silakan amati gambar yang sudah. Hmm. Sudah kalian amati? Nah, di sini ada pengertian upakara. Sudah tadi Ibu sampaikan, pengertian upakara itu adalah, ini bisa kalian baca lewat PowerPoint yang sudah Ibu tampilkan. Secara etimologi, upakara berasal dari upa, dekat, nah, dan kara yang berarti tangan. Nah, di sini kalian bisa baca, kemudian kalian juga menemukan pengertiannya ini pada buku paket, buku LKS juga ada. Nah, kemudian di sini ada tingkat-tingkat cara. Nah, ini juga ada di buku. Silakan kalian baca. Nah, Ibu tidak akan menjelaskan secara mendetail karena penjelasan ini sudah ada di buku paket pun di buku LKS yang sudah kalian punya. Nah, di sini pernah Ibu tampilkan tadi sudah. Kemudian, nah ini. Nah, di sini inilah yang kalian pecahkan permasalahannya. Nah, ini juga sudah di buku paket ya. Nah, kemudian sekarang Ibu akan memberikan kalian LK anak-anak ya. Di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD. Di sana itu nanti berupa pertanyaan. Nah, di sana sudah ada intinya ya anak-anak. Nah, di sini sudah ada LKPD. Nah, nanti kalian kerjakan secara berkelompok LKPD di sana. Isi dulu nama kelompoknya, kemudian petunjuk kerjanya apa, kemudian juga ada materi tentang mata perkara. Nanti ada pertanyaan, silakan kalian jawab pada PD tersebut. Nah, Ibu kasih waktu 15 kalian untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, sudah. Kalau selesai mengerjakan LKPD, nah, sekarang, Ibu akan memberikan kalian untuk membersihkan hasil LKPD yang sudah kalian buat. Nah, di sini masing-masing kelompok yang sudah selesai mengerjakan LKPD, silakan kalian mempresentasikan LKPD yang sudah buat. Oke. Nah, kelompok 1 apakah sudah selesai? Nah, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil LKPD yang sudah dikerjakan. Nah, oke. Terima kasih kelompok 1. Nah, di sini kelompok 1 dan yang dibuat itu sudah lengkap. Cara mempresentasikannya juga sudah bagus. Nah, terima kasih. Nah, namun ini kalian perlu tambahkan di pengertian upakara ya, membuat secara etimologinya saja. Nanti juga ada di sana secara lebih jelas pengertian dari upakara ya. Nah, untuk soal nomor 2 bentuk-bentuk upakara lengkap. Nah, terima kasih ya kelompok 1. Nah, nanti Ibu akan nilai LKPD kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Oke, kelompok 2 juga sudah mempresentasikan hasilnya. Nah, di sini kelompok 2 sudah lengkap, memenuhi sempurna. Nah, kelompok 3, kelompok yang terakhir. Nah, di sini kelompok 3 akan tampil untuk mempresentasikan LKPD yang dibuat oleh kelompoknya. Terima kasih. Nah, di sini kelompok 3 juga hampir sama dengan kedua ya, karena memang jawaban yang kalian buat itu semua mengacu pada LKS dan buket yang sudah kalian punya ya. Nah, ini kelompok 3 sudah secara lengkap dengan kelompok 2. Untuk hasil akhirnya, Ibu akan bagikan di pertemuan selanjutnya. Nah, ya. Nah, itu sudah LKPD. Kemudian, nah sekarang
kita ice breaking dulu anak ya. Nah, ice breakingnya jika maka. Jika itu kelompok putra dan maka itu kelompok putri. Nah, kalian akan menyambung kata jika untuk putra dan putri untuk maka. Jadi sekarang kalian nanti ibu bertanya, kalian langsung ucapkan kalian. Oke, sudah siap? Nah, oke, ya. Nah, sekarang ibu tunjuk. Ah, ya, bagus. Kasih tepuk tangannya dulu nanti. Ya. Nah, sekarang setelah pembelajaran dimulai, setelah pelajaran berlangsung, nah ada refleksi pembelajaran hari ini. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, apa yang kalian rasakan anak-anak? Apakah ada yang senang, sedih, marah, atau masih? Nah, di sini ada yang senang, ada yang sedih. Siapa di antara kalian yang masih bingung? Ya, tidak ada ya. Siapa yang marah? Tidak ada Bu Guru ya, tidak ada ya. Nanti kalau memang marah, tolong sampaikan sama Ibu ya. Nah, kemudian sedih, adakah sedih? Sedih karena masalah di atau mungkin senang. Terima kasih ya semua merasa senang setelah mengikuti pembelajaran. Oke. Nanti kemudian uh, tindak lanjut untuk pembelajaran adalah nah nanti minggu depan anak-anak akan pembelajaran pendidikan agama Hindu. Nanti selanjutnya itu adalah kalian akan dalam dan bentuk perkara. Nah, nanti ibu akan bagikan atau ibu akan share apa bahan dan alat yang kalian bawa pertemuan selanjutnya. Nanti silakan prakteknya nanti bentuk-bentuk upacara ibu akan apa yang kalian harus bawa pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan hari ini ibu sudah menyampaikan materinya. Anggap kalian sudah memahami materi karena semua ibu sudah mengevaluasi hasil presentasi dari kalian semuanya. Di hasil presentasi ibu menilai bahwa di antara kalian semuanya sudah dapat memahami itu arti daripada upakara dan bentuk-bentuk sederhana pada upakara. Oke, itu hari ini pembelajaran kita cukup di sini. Kita tutup dengan parama santi. Om Santi Santi. Ini ya Bapak. Baik, terima kasih Suksema Ibu, luar biasa sudah Iya, terima kasih. simulasinya. Nah, selanjutnya bisa di stop share screen untuk bisa kita apa namanya wawancara. Ya, sudah ya. Sudah Bapak. Tunggu nggih. Iya. Baik, sebelumnya Ibu bisa bantu saya untuk Iya. melantunkan bait ketiga dari Trisandya, Terusan termasuk oke maknanya. ini ini Ya, di silakan sini Ibu. bait ketiga ya. Om Mama Siwa Madwa Maha Iya suara Iya suara Brahma
Wisnu Carudrastya Purusa Parikeratidya. Nggih, artinya Bapak, Om engkau di Siwa, Mahadewa, Iswara, Parameswara, Brahma, Wisnu, Rudra, dan Purusa. Nggih. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya biar tidak lama terkait perangkat ajar. Sejauh ini apa yang Ibu ketahui terkait perangkat ajar kurikulum Merdeka? Apa saja? Lalu asesmennya seperti apa saja yang sudah Ibu kembangkan? Nggih. Terima kasih Inggit yang akan menjawab pertanyaan. Nah, dalam kurikulum Merdeka yang saya ketahui ajar itu ada yang berupa modul ajar, di kemudian sarana dan prasarana lainnya sebagai penunjang untuk pengetahuan. Di sini yang saya ketahui tentang modul ajar itu adalah di mana di dalam modul ajar itu sudah eh, apa ya kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan dalam pembelajaran. Di sini di modul ada beberapa komponen yang harus terdapat yang nomor satu itu adalah sudah tentu judul Pak ya. Kemudian ada informasi umum, kemudian ada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini sesuaikan dengan pembelajaran yang kita lakukan, bisa memilih dalam komponen belajar kita sesuaikan pembelajaran yang akan nanti dalam pengembangan profil pelajar Pancasila di sini. Kemudian ada sarana prasarana. Nah, yang lebih penting di sini akan dicantumkan CP dan KKT-nya. Kemudian pemahaman bersama, kemudian pertanyaan pemantik. Sini juga ada kegiatan pelajaran. Dalam kegiatan pembelajarannya itu ada 3. Di sini ada kegiatan tahuluan, kegiatan dan kegiatan produk. Kemudian yang terakhir adalah asesmen. Nah, di sini asesmen tip, skap, nah itu dan sebagainya. Itu aja. Baik, yang sudah Ibu kembangkan modul ajarnya berbasis apa aja, Bu? Yang kembangkan selama ini ada 2 modul pembelajaran PBL dan PJBL. Modul pembelajaran learning dan PJBL pembelajaran Itu berbasis yang nggih. salah. Oke. Yang melandasi Ibu membuat modul ajar menggunakan teori apa saja, Bu? Nah, di sini di dalam pembelajaran PBL, nah teori belajar bisa kita terapkan di sini adalah teori belajar kognitif. Di sana juga pemahaman materinya, kemudian behavior, kemudian teori belajar humanistik di mana kita saling menghargai cara peserta didik. Kemudian behavior kita kan sebagai pendidik bisa mengubah tingkah laku daripada pendidik tersebut. Apakah itu mengubah dari tahu menjadi tidak tahu materi yang akan disampaikan. Ya, itu aja Pak. Terima kasih Ibu. Oke, yang lanjut ke modul P5. Mumpung tadi membahas modul ajar, sekarang lanjut ke modul Oke. P5. Di dalam modul P5 atau modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu yang Ibu ketahui sistematika atau komponen-komponen apa saja yang ada dalam modul ajarnya. Ya. Komponen-komponen yang ada modul ajar itu kalau tiang tidak salah kemarin yang tiang buat itu ada 4 Bapak. Yang Mm-mm. pertama ada profil profil modul. Di sana tercantum ada tema, kemudian judul modul, terus fase dan durasi kegiatan pada modul tersebut. Kemudian yang nomor 2 itu adalah tujuan.
di mana dalam tujuh yang tercantum RP5 itu ada pemetaan dimensi, elemen, dan subelemen. Kemudian profil pelajar daripada profil pelajar Pancasila tersebut. Kemudian yang nomor 3 itu ada aktivitas. Nah, di sini dalam aktivitas ada beberapa alur aktivitas yang akan dilakukan. Nah, di sana pada aktivitas itu lebih menekankan ke proyek, lebih kita menekankan ke praktek pada aktivitas. Kemudian yang keempat itu ada asesmen. Nah, di sana ada instrumen pengolahan daripada hasil tersebut. Ya, itu aja. Oke, terima kasih Ibu atas informasinya. Yang terakhir topiknya terkait PTK. Judul Hmm. PTK Ibu apa Bu? PTK niki penerapan model pembelajaran STAD untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Hindu dan Buddha di kelas tahun ajaran 2024-2025 SMP Negeri Bu. Iya. Oke, berarti eh, dari judul itu variabel terikat penelitian tindakan kelas Ibu apa Bu? Kabel terikatnya itu meningkatkan hasil belajar. Dan Berarti hasil meningkatkan belajar. belajar. Ya, Nah, hasil belajar. un- Iya. untuk mengetahui tingkat keberhasilan hasil belajar peserta didik dari model yang Ibu gunakan, instrumen apa yang Ibu buat? Apakah instrumen dalam Ah, bentuk tes ataupun non-tes? tes. Nanti tesnya itu Tes. berupa tes objektif pilihan ganda. Oke. Lalu setahu Ibu kan Ibu sudah Hmm. mengembangkan proposal nih. Nah, Iya. walaupun belum melaksanakan penelitiannya atau tindakannya, ya dalam proposal apa saja sistematika yang ada dalam pembuatan Proposal. proposal PTK, Bu? Iya. Dia baru nyimak nih yang bab duanya niki uh, ada pendahuluan. Kemudian yang pertama itu ada jelas ada goal, kemudian kata pengantar, satu ada pendahuluan latar belakang, di latar belakang masalah, ada tujuan, kemudian manfaat. Nah, kemudian yang di bab 2 sampai bab 2 yang si baru baca yang baru amati. Nah, keduanya itu kerangka teori yang akan kita bahas untuk penelitian ini. Ye, itu aja, Bapak. Oke, berarti penelitian yang relevan atau penelitian yang terdahulu yang Ibu gunakan dalam referensi di PTK Ibu eh, ada di bab berapa? Ada di bab 3. Bab 3 atau bab 2, Bab Bu? 3. Bab 3 apa bab 2 lupa yang Bapak. Ada di kerangka teorinya nih kan tentang belajar yang kita terapkan penelitiannya nih ke. Oke, baik. Iya. Di bab 2 Bu ya, di bab 3 itu metodologi. Oke. Metodologi. Iya. Baik, saya kira cukup Bu untuk sesi Iya. sesi bersama Ibu Pembelajaran. ya. Iya. Saya kira cukup untuk hari ini. Saya tutup untuk sesi bersama Ibu dengan para Mas Santi. Om Iya. Santi, Om Santi, Santi Santi. Santi. Semua Bapak. Oke, Iya. terima kasih.